Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat 21 April 1879 sampai 20 September 1952 adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo pada tahun 1945. Terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sehari setelah pengeboman atom di Nagasaki, Rajiman bersama dengan tokoh nasionalis Soekarno dan Muhammad Hatta diterbangkan ke Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Lapangan Hisaichi Terauchi, komandan Jepang dari Grup Angkatan Darat Ekspedisi Selatan. Ia mempunyai tanggal lahir yang sama seperti R.A. Kartini, yakni 21 April 1879. Pada tahun 1950, setelah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ia memimpin sidang pleno pertamanya. 2 tahun kemudian, Rajiman meninggal dan dimakamkan di Yogyakarta. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Dikenal sebagai tokoh politik, ia merupakan lulusan Sekolah Dokter Jawa atau School Thought Applied van Indische Artsen atau Stovia pada Desember 1898. Asal-usul Rajiman memiliki darah Gorontalo dari ibunya. Ayah dari Dr. Rajiman bernama Sutodrono. Pamannya Wahidin Sodirohosodo membiayai pendidikannya di Batavia. Pendidikan dimulai dengan model pembelajaran hanya dengan mendengarkan pembelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sodirohosodo ke sekolah. Kemudian atas belas kasihan guru Belanda disuruh mengikuti pelajaran di dalam kelas. Sampai akhirnya di usia 20 tahun, ia sudah berhasil mendapatkan gelar dokter dan mendapatkan gelar Master of Art pada usia 24 tahun. Ia juga pernah belajar di Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Pilihan belajar ilmu kedokteran yang diambil berangkat dari keprihatinannya ketika melihat masyarakat Ngawi saat itu dilanda penyakit pes. Begitu pula ia secara khusus belajar ilmu kandungan untuk menyelamatkan generasi ke depan di masa saat itu. Banyak ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan. Sejak tahun 1934, ia memilih tinggal di desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dan mengabdikan dirinya sebagai dokter ahli penyakit pes. Ketika banyak warga Ngawi yang meninggal dunia karena dilanda wabah penyakit tersebut, rumah kediamannya yang sekarang telah menjadi situs sudah berusia 134 tahun. Begitu dekatnya Rajiman dengan Bung Karno sampai-sampai Bung Karno pun telah bertandang 2 kali ke rumah tersebut. Budi Utomo. Dr. Rajiman adalah salah satu pendiri organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketuanya pada tahun 1914 sampai 1915. BPUPKI.
Dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, Dr. Rajiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa, dimulai dari munculnya Budi Utomo sampai pembentukan BPU PKI. Manuverinya pada saat memimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat di setiap daerah di Indonesia atau kesadaran memiliki tentara rakyat, dijawab Belanda dengan kompensasi membentuk Volksraad dan Dr. Rajiman masuk di dalamnya sebagai wakil dari Budi Utomo. Pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945, ia mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Rajiman selaku Ketua BPU PKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah bapak bangsa pencetus Pancasila. Masyarakat setempat lebih mengenal kediaman Dr. Rajiman sebagai sebutan Kanjengan. Sekarang ini kediaman itu menjadi situs Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Wedioningrat dan masuk wilayah Dusun Paldamplang, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Pada tanggal 9 Agustus 1945, ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Dalat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur Raya terkait dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Karir selanjutnya. Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Rajiman pernah menjadi anggota DPA KNIP dan pemimpin sidang DPR pertama pada saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari RIS.